Sebuah pertanyaan terus menggema, melintasi benua dan generasi, bisakah damai terwujud di tanah Palestina? Pertanyaan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan sebuah jeritan hati jutaan manusia. Ia adalah dambaan bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, kerinduan bagi mereka yang terpisah dari keluarga, dan harapan bagi dunia yang lelah melihat pertumpahan darah. Kita sering melihatnya di layar kaca, membaca beritanya di surat kabar, namun seringkali kita merasa jauh dari inti persoalannya. Padahal, apa yang terjadi di sana adalah cerminan dari kemanusiaan kita bersama, sebuah ujian bagi nurani kita semua. Membicarakan perdamaian di Palestina seperti menyusuri lorong waktu yang panjang dan berliku. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap tikungannya menyimpan luka. Ini adalah kisah tentang tanah yang dijanjikan, tentang identitas yang diperjuangkan, dan tentang hak dasar untuk hidup aman. Pertanyaan tentang damai bukan hanya milik para diplomat di meja perundingan. Ia adalah milik ibu yang ingin anaknya pulang sekolah dengan selamat. Untuk memahami mengapa perdamaian begitu sulit diraih, kita harus mundur sejenak ke belakang. Kita perlu menelusuri jejak sejarah yang membentuk situasi hari ini. Konflik ini tidak muncul dalam semalam. Akarnya tertanam jauh di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Munculnya gerakan Zionisme di Eropa. Gerakan ini bertujuan mendirikan sebuah negara khusus bagi orang-orang Yahudi, di tanah yang mereka anggap sebagai tanah air historis mereka, Palestina. Palestina saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Arab. Situasi berubah setelah Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman runtuh. Inggris mendapatkan mandat untuk mengelola Palestina. Pada 1912, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour. Deklarasi itu menjanjikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Janji ini memicu gelombang imigrasi besar-besaran. Imigran Yahudi datang dari berbagai belahan dunia. Ketegangan dengan populasi Arab lokal meningkat. Ketegangan memuncak setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina. Satu negara untuk Arab, satu negara untuk Yahudi. Yerusalem sebagai kota internasional. Pihak Yahudi menerima, pihak Arab menolak merasa tidak adil. Penolakan itu berujung pada Perang 1948. Jalan menuju perdamaian di Palestina tidaklah mulus. Jalan itu dipenuhi oleh dinding-dinding tinggi yang menjadi penghalang. Salah satu dinding penghalang terbesar adalah masalah status Yerusalem. Kota ini dianggap suci oleh tiga agama besar, Yahudi, Kristen, Islam. Bagi Israel, Yerusalem adalah ibu kota abadi mereka yang tidak dapat dibagi. Sementara bagi Palestina, mereka menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Tantangan besar lainnya adalah isu permukiman ilegal Israel di tepi barat. Permukiman Israel modern di atas bukit, kontras dengan desa Palestina di lembah. Sejak 1967, Israel terus membangun permukiman. Menurut hukum internasional, pembangunan permukiman di wilayah pendudukan adalah ilegal. Permukiman memecah belah wilayah Palestina. Selain itu, ada masalah pengungsi Palestina yang sangat kompleks. Jutaan pengungsi dan keturunan hidup di kamp-kamp pengungsian di berbagai negara. Mereka menuntut hak kembali, dijamin oleh resolusi PBB. Namun, bagi Israel, kembalinya jutaan pengungsi Palestina dianggap sebagai ancaman demografis. Terakhir, dinding penghalang adalah perpecahan internal di antara faksi-faksi Palestina, Fatah Hamas. Perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan membuat suara Palestina terfragmentasi. Tanpa persatuan, sulit mencapai kesepakatan yang solid dan langgeng. Semua tantangan ini saling terkait, menciptakan sebuah simpul kusut yang sangat sulit untuk diurai. Yerusalem, sebuah nama yang membangkitkan gema spiritualitas dan sejarah ribuan tahun. Namun di balik keindahannya, kota ini adalah epicentrum dari salah satu konflik paling pelik di dunia. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah lokasi tembok ratapan, sisa dari bait suci kuno mereka, pusat keyakinan dan sejarah. Mereka memandangnya sebagai ibu kota yang tak bisa dibagi. Klaim ini diperkuat oleh langkah politik seperti pemindahan ibu kota secara de facto. Tindakan ini menuai kontroversi internasional. Bagi umat Kristen, kota ini adalah tempat Yesus disalibkan, wafat dan bangkit. Gereja Makam Kudus jadi tujuan ziarah jutaan orang. Mereka menuntut akses bebas dan aman. Komunitas Kristen Palestina berabad-abad menjadi bagian kota ini. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga. Kompleks Masjid Al-Aqsa, Kubah Batu, Masjid Al-Qibli, tempat Isra Miraj. Ikatan emosional Muslim di seluruh dunia kuat pada Al-Aqsa. Palestina bercita-cita menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pembatasan atau insiden di Al-Aqsa sering memicu kemarahan luas. Status Yerusalem sangat sensitif dan mudah meledak. Yerusalem tetap jantung konflik. Dua isu, permukiman pengungsi adalah dua sisi dari mata uang yang sama, isu tanah dan manusia. Luka yang terus menganga penghalang nyata bagi perdamaian. Mari kita lihat soal permukiman. Sejak 1967, lebih dari 700.000 pemukim Israel tepi barat Yerusalem Timur. Permukiman bervariasi, pos-pos terpencil di puncak bukit kota-kota kecil dengan infrastruktur modern. Pembangunan terus berlanjut mengorbankan lahan pertanian dan sumber daya air Palestina. Realitas di lapangan sulit diubah. Jalan khusus menghubungkan permukiman membatasi pergerakan warga Palestina. Tepi barat terpotong menjadi kantong-kantong terisolasi seperti keju Swiss. Negara Palestina berdaulat yang berkesinambungan jadi semakin mustahil. Di sisi lain, tragedi pengungsi tak kunjung usai. Dari Exodus 1948, meskipun jalan menuju perdamaian tampak terjal, bukan berarti tidak ada yang pernah mencoba menempuhnya. Sejarah mencatat serangkaian upaya negosiasi, kesepakatan, dan inisiatif damai, meskipun banyak yang berakhir dengan kekecewaan. Salah satu momen paling bersejarah adalah Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Untuk pertama kalinya, pemimpin Israel, Yitzhak Rabin, dan pemimpin Palestina, Yasser Arafat, berjabat tangan di halaman Gedung Putih. Perjanjian ini melahirkan Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan mandiri sementara, dan menetapkan kerangka waktu 5 tahun untuk merundingkan isu-isu final seperti status Yerusalem, perbatasan, dan pengungsi. Perjanjian Oslo memberikan secercah harapan besar bagi banyak orang di seluruh dunia. Terlihat seolah-olah solusi dua negara, sebuah negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel, sudah di depan mata. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Implementasi perjanjian ini tersendat oleh ketidakpercayaan dan kekerasan dari kelompok-kelompok ekstrem di kedua belah pihak. Pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1995 oleh seorang ekstremis Yahudi menjadi pukulan telak bagi proses perdamaian. Gelombang serangan bunuh diri dari kelompok militan Palestina juga semakin merusak kepercayaan publik Israel. Upaya lainnya yang patut dicatat adalah KTT Camp David pada tahun 2000, yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Dalam beberapa tahun terakhir, proses perdamaian formal seolah membeku. Di tengah pesimisme yang menyelimuti, penting untuk tidak kehilangan harapan. Masih ada secercah cahaya, peluang-peluang yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membuka jalan baru menuju perdamaian. Salah satu peluang terbesar terletak pada masyarakat sipil itu sendiri. Di luar narasi besar para politisi, ada banyak organisasi individu. Ada kelompok ibu-ibu Palestina dan Israel yang bertemu untuk berbagi cerita duka dan harapan. Pertukaran pelajar, seniman bekerja bersama, profesional berkolaborasi. Gerakan akar rumput ini mungkin tidak menjadi berita utama, tetapi peran mereka sangat vital. Mereka menanam benih empati dan pengertian. Ketika para pemimpin gagal, seringkali rakyat yang menunjukkan jalan. Hidup berdampingan bukan sekadar mimpi utopis. Contoh, Parents Circle, Families Forum menyatukan keluarga yang berduka untuk rekonsiliasi. Ini cahaya kecil yang harus kita jaga agar tak padam. Peluang lain, perubahan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Normalisasi kesepakatan Abraham mengubah peta regional. Merekalah harapan masa depan. Konflik Palestina-Israel bukanlah masalah regional semata. Ia memiliki dimensi global. Oleh karena itu, komunitas internasional memegang peran krusial dalam mendorong perdamaian. Peran ini tidak boleh hanya sebatas mengeluarkan pernyataan kutukan atau resolusi yang tidak bergigi. Dunia internasional, terutama kekuatan besar badan-badan seperti PBB, harus bertindak sebagai mediator yang jujur dan konsisten. Mereka harus menegakkan hukum internasional secara adil, permukiman ilegal hak asasi manusia. Bantuan kemanusiaan juga merupakan pilar penting dari peran internasional. Jutaan warga Palestina, terutama di Gaza, kamp-kamp pengungsian bergantung pada bantuan dari luar untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan. Memastikan bantuan ini sampai dan dikelola dengan baik bukan hanya soal kemanusiaan tetapi juga soal stabilitas. Kondisi ekonomi yang putus asa dan kurangnya kesempatan adalah lahan subur bagi ekstremisme.
Dengan membantu membangun kembali infrastruktur, menciptakan peluang ekonomi komunitas internasional, dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk perdamaian. Pada akhirnya, setelah menelusuri sejarah yang rumit dan tantangan yang berat, kita kembali. Mungkinkah damai terwujud di Palestina? Jawabannya tidak sederhana. Namun, jangan berhenti percaya bahwa perdamaian mungkin. Menganggapnya mustahil menyerah pada kekerasan dan ketidakadilan. Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang. Perdamaian adalah keadilan, martabat, kebebasan, harapan untuk semua, tanpa terkecuali. Perdamaian sejati, sekadar tanda tangan di kertas. Butuh keberanian mengakui penderitaan pihak lain. Butuh kemauan berbagi tanah dan sumber daya secara adil. Butuh kerendahan hati untuk meminta maaf dan kekuatan untuk memaafkan. Proses ini sulit dan menyakitkan, namun satu-satunya jalan. Para pemimpin perlu visi di luar politik jangka pendek dan berani ambil risiko demi generasi mendatang. Pilih dialog, bukan konfrontasi. Jika kita jauh dari pusat konflik, peran kita bukan memihak buta atau menabur kebencian. Peran kita terus suara against feminism.